1, 2, 3. Wow. Wow. Mak, jangan masak makanan berat aja dong. Nih, Ayah punya cemilan yang bikin banyak orang susah buat berhenti ngunyah. Di Sumatera Barat, cemilan ini dikasih nama kipang. Di Mari nih sentranya pembuatan kipang di kota Payakumbuh. Perharinya bisa ngabisin sampai 150 kilo bahan mentah terdiri dari beras ame jagung. Yang bikin unik, di Mari masih pakai alat pemanas khusus yang bentuknya mirip meriam. Cara kerjanya sih sebenarnya sederhana aja. Biji beras atau jagung dimasukin dulu ke dalam tabung besi berbentuk silinder. Habis itu, tabungnya dikunci rapat pakai skrup besi. Tujuannya biar kagak ada udara atau tekanan gas yang keluar waktu dipanasin. Kalau udah terkunci rapet, baru deh tabung ini terus diputer di atas bara api sampai isinya mateng. Bang Rahman, tadi kan kita udah proses pemanasan Ya, selama 1 jam ya? 1 jam. 1 jam pemanasan, lalu dimasukkan beras. Ya, Masukkan beras itu selama berapa lama bang? selamanya masukkan beras. Ya, Setelah masukkan Ya, beras, dia tergantung panasnya. penuh panas. Biasanya kurang lebih 10 menit, 10 menit. 8 menit sampai 10 menit. Setelah itu baru kita buka. Ya, langsung Oke. ditembak. Langsung tembakin. Nah, Ayah penasaran nih nanti pas nembaknya kayak gimana nih bang? Suara kencang ya bang? Kar. Wih. Proses memutar ini tujuannya biar panas api merata ke seluruh permukaan tabung. Sambil nunggu berasnya mateng, Ayah penasaran juga pengen masukin biji jagungnya. Dari proses pemanasan ini, beras atau jagungnya yang tadinya masih padat bakalan berubah jadi ngembang. Teksturnya berubah ringan dan renyah. Bang, ini penasaran bang. Ini tuh di dalam mesin tembak ini bang, kok ada speedometer bang? Ini ampernya bang. Ampere. Ya, ampere panas ya. Ampere panas. Oh, jadi ampere panas itu buat mengukur waktunya dia sudah masak. Ya, waktu dia sudah masak. Biasanya bang di ampere yang berapa bang kalau udah masak? Di ampere 200. 200. Oke, ampere 200 kita langsung buka tembak ya bang ya. Ya. Oke, kita tunggu sekarang. Selama dipanasin, kandungan air di dalam butiran beras atau jagung pelan-pelan berubah jadi uap. Nah, lantaran tabungnya dikunci rapat, uap itu kagak bisa keluar. Alhasil, tekanan di dalam tabung terus naik. Pas tekanannya udah maksimal, penutup tabung langsung dibuka cepet. 1, 2, 3. Suara ledakan keras itu muncul dari pelepasan tekanan yang tadinya terkumpul di dalam tabung. Ini yang ukuran besar ya bang. 1, 2, 3. Oh, wih, mantep. Nah, abis itu, Ayah pengen banget ngerasain rasanya kayak gimana sih? Bang, Ayah penasaran nih bang, mau coba rasanya bang. Boleh bang ya? Wah. Woi. Di sini seru ya, sambil meledak-meledak. Enak bang, pas, matangnya pas. Dia nggak gosong, tapi gurih. Ini yang jagung ya bang ya? Jagung. Ngomong-ngomong nih, dari tadi Ayah ngeliat ada karung gede di depan mulut meriam kipang ini. Ternyata ada gunanya juga loh. Pas penutupnya dibuka, berondong beras atau jagung langsung muncrat, keluar kenceng banget. Oh, Makanya karung ini dipakai buat nampung biar berondongnya kagak berantakan kemana-mana. Selain itu, karungnya juga bisa ngebantu ngurangin suara ledakannya. Nah, kalau ngomongin soal tekanan, Ayah jadi penasaran nih. Emang sekuat apa sih dorongan dari meriam kipang ini? siap bang? Ledak aja bang, siap bang. 1, 2, 3. Oh, ledakannya dahsyat. Jadi ini kayak bom meriam ya bang ya? Iya bang. Wah, anginnya kuat banget ah. Buat yang takut, minggir. Berondong beras ame jagungnya udah jadi. Sekarang Ayah lanjut nyiapin racikan karamelnya. Ada air gula aren yang dicampur ame garam dan juga perasa makanan.
aduk sampai mengental. Ini Ayah lagi coba ngaduk nih. Ini gula aren ada ya. Baru deh masukin berondong beras ame jagungnya. Nah, semua bahan diaduk barengan sampai kecampur rata biar kipangnya bisa nempel. Tapi inget, ngaduknya kudu satset biar kagak ngegumpal. Panas dak? Wah, kagak gampang ya ternyata. Baru megang 5 menit aja udah berasa pegel bener nih. Wah, ada takut. Minggir. Sekarang pindahin kipang ke tempat cetakan. Mumpung masih panas, kudu diratain begini. Ternyata ini panas banget ya kipang yang baru masak. Tapi ini nggak boleh sampai adem karena kering kalau adem. Dingin tuh kering. Jadi selagi panas itu waktu untuk meratakan. Habis dipadetin, adonannya dipotong-potong jadi bentuk segi 4. Proses ini dilakuin sebelum kipangnya bener-bener keras dan bentuknya bisa rapi. Ayah penasaran kayak gimana sih rasa kipangnya? Udah, ya ayo udah nyobainnya. Ini manis banget, mantep, pas. Ayo boleh nyobain gulanya nggak ada? Gula aren ya tuh. Nah, ayo dah. Inilah bumbu rahasianya ada ya. Ayo mau coba. Manis banget tuh. Ternyata ini rahasianya. Ini enak banget. Akhirnya kipang siap masuk kemasan nih. Bukan cuma soal rasanya yang manis, tapi juga ada tradisi dan kerja keras yang masih terjaga di setiap prosesnya. Kagak heran kalau cemilan kayak gini tetap eksis, kagak kalah ame jajanan modern. Buat yang takut, minggir! Hati-hati nanti jangan lepas tuh. Satu-satu. Buat ngedapetin seekor belut, ternyata kagak cukup modal berani nyemplung ke sawah doang. Di Desa Kubang, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, warga punya teknik khas buat nangkep si penghuni lumpur satu ini. Yang takut, minggir! Ada. Biasanya dak, udah kalau naro bubu nih spotnya yang seperti kayak gimana dak? Yang biasanya ada belutnya dak? Yang keras-keras kayak gini ya. Keras kayak gini? Oke dak. Boleh nih, dapat nih, ini kita bisa taruh nih dak ya? Samping sini, samping sini. Oke. Ya. Ini gini dak. Lukah atau perangkap belut ini jadi senjata utama buat dapetin belutnya. Udah. Tapi kagak bisa dipasang sembarangan tempat. Kudu dicari dulu tempat becek, berlumpur dan banyak lubang belutnya. Kayak pinggiran sawah, deket pematang, atau di saluran air yang tenang. Gitu. Sorong. Sebelum lukahnya dipasang, kondisi lumpurnya kudu dipastiin cukup padat. Soalnya posisi perangkap yang stabil jadi kunci supaya hasil tangkepannya kagak gampang lepas. Kalau udah pas, baru deh lukahnya bisa dipasang. Tanda tengah sini. Itu di sini tandanya kita naruh 2 ya dak ya. Dak. Iya. Kalau kita masang bubu ini dak, harus dikasih tanda ya dak? Iya, kasih tanda. Fungsinya apa dak? Fungsinya besok pagi bisa kita lihat. Oh, jadi biar nggak hilang gitu dak? Supaya jangan susah ngambil. Karena dia warnanya juga tersamar sama lumpur ya dak? Iya. Setelah masang beberapa lukah, umpan ayam malah keburu abis nih. Mau kagak mau, Aye sama Udaif kudu nyiapin umpan lagi. Kenapa sih dak? Dia pakannya harus keong dak? Kalau kita buru-buru pakai keong aja. Pakai keong aja ya? Lebih baiknya kita pecah dulu. Oh, pas batu nih dak, ada batu nih dak. Nah, ini. Wah. Satu-satu. Oke, ini aja masukin tempat aja dak. Biar si belutnya mau masuk ke dalam lukah, tentu aja kudu ada umpan yang bisa narik perhatiannya. Jeblung. Nah, Warga di Mari ngandelin keong sawah lantaran aromanya dianggap paling efektif buat mancing si licin keluar dari persembunyiannya. ini pengetahuan juga nih dak. Ya, Nih kan dikasih sini lumpurnya dak. ya. Lumpur kasih pinggirnya itu untuk apa? Biar apa dak? Kita kasih lumpur sini supaya itu
belutnya jangan terasa masuk. Oh, jadi belut itu merasa itu tetap lumpur ya, Ya, bukan tetap lumpur. bukan perangkap untuk Bukan dia perangkap, ya. ya. Oke. Nah, masuk. Baru siap masuk nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar. Ih, mantep nih, Dak. Set. Nah, Satu kerjaan udah beres. Sekarang giliran Aye sama Udaif ngecek hasil bubuk yang udah dipasang dari semalam. mana, Dak? Tuh yang sebelah bawah sana tuh, Tak. Oh, bawah sana ya. Tolong ambilin yang di bawah, Tak, ya. Oke, siap, Dak. Oh, ini, Dak, nih. Butuh waktu buat ngedapetin hasil, soalnya Lukah kagak langsung dicek setelah dipasang. Warga di mari biasanya ninggalin perangkap ini semalaman, lantaran si penghuni lumpur lebih aktif keluar pas malam hari buat nyari makan. Makanya Lukah umumnya dipasang menjelang sore atau malam, baru dicek lagi keesokan harinya. Ada isinya, Tak. Wah, ada, Dak. Wah, ternyata perangkapnya Udaif ada hasilnya nih. Beberapa Lukah udah ada isinya. Cuman si licin emang kagak gampang ditaklukin. Beberapa malah berhasil kabur. Oh iya. Tuh, ada yang keluar. Ya, biar ayo. Dapat, Dak. Licin banget. Oh, ada. Berburu belut pakai Lukah ternyata asik juga ya. Lantaran kagak ada yang bisa jamin banyak dikitnya hasil tangkepan. Tapi kalau udah dapat belut yang gede, rasanya girang bener. Wah, besar kali, Dak. Nah, ada dua. Nah, ada Dua. Iya, alhamdulillah dua. Ternyata Lukah bukan satu-satunya andalan warga buat ngedapetin si penghuni lumpur. Masih ada cara lain yang kagak kalah menantang, yaitu berburu pakai cangkul. Wah, Ayah jadi penasaran, emang bisa ya? Oh, kalau pakai pacul ini yang nggak ada air nih, dikit-dikit banget ya. Ya, yang kita kalau pakai pacul ini kita memang yang agak kering-kering. Tapi beneran udah dapet, Dak? Ada bang, ada bang. Ini ya? Nah, Wahai! Wah, Dak! Wah, gede banget, Dak. Ayo coba pegang ya, Dak. Wuh, monster ini, Dak. Berburu pakai cangkul kagak bisa asal bongkar tanah nih. Butuh kejelian buat nemuin persembunyian si penghuni lumpur sekaligus ketepatan pas nangkepnya. Soalnya sekali lengah si belut bisa kabur dan ngumpet lagi di dalam lumpur. Wah, ada, Dak. Ada kan? Besar, Dak. Besar, Dak. Wah, seru juga ya. Wih, ada, masih gede. Oh iya. Ada, Dak. Ada. Wih. Oke. Nah, dari hasil tangkapan belut tadi, pengen Ayah jadiin makanan khas Minangkabau. Itu tuh belut bakar atau karabu balui. Setelah dibersihin dan dibuang kotorannya, belut langsung diasap kayak begini nih. Pelan-pelan belut dibolak-balik supaya matangnya merata. Asap dan panas bara mulai bikin kulit belutnya mengering, sementara aroma gurihnya mulai keluar. Wah, aromanya aja udah bikin perut keroncongan nih. Bu, ini kan nanti kita ini ya, Iya. pakai dibikin balui itu pakai santan gitu-gitu ya, bumbu. Iya. Nah, ayo mau coba si belut sawah ini, Bu. Ya, ayo mau coba nih, Bu ya. Matang nih, udah matang nih, Bu ya. Daging udah meletek. Biar kate kagak pakai bumbu apa-apa, yang namanya belut sawah emang punya rasa yang khas. Gurihnya alami, ada sedikit rasa manis dari daging belut, ditambah aroma asapnya yang kuat. Setelah belutnya mateng, kagak lupa dicampur ame bumbu. Ada cabe, santan, garam, ame jeruk nipis. Perpaduan daging belut bakar dengan bumbu yang gurih dan pedes bikin karabu baluinya ini punya rasa yang istimewa. Apalagi teksturnya, wah lembut banget. Agak berminyak dikit dan makin lama dikunyah, rasa gurihnya makin berasa. Wah, mantep dah. Banyak takut, minggir. Ayo makan, Bang. Oh, nambah. Oh, nambah. Habis. Wih, nambah. Udah. Ini ada. Ya. Wah, tadi. Lagi. Apa?